Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai Vim. Dan ini kita akan setup Vim supaya lebih layak untuk dijadikan text editor. Nah, untuk itu kita akan mulai untuk melakukan setting. Nah, saya akan menuju ke directory setting Vim di Windows ya. Jadi untuk tutorial kali ini dispesialkan untuk Windows. Jadi kalau misalkan teman-teman memang butuh tutorial untuk Linux, silahkan tekan di kolom deskripsi ya. Pertama saya akan menuju ke directory. Eh, Pertama saya akan cek dulu. Sekarang kita berada di directory mana. Nah, sekarang kita ada di directory ini. Saya akan menuju ke app data, kemudian local, kemudian local ini kita akan membuat mkdir nvim ini ya, enter. Kita akan masuk ke file yang sudah kita buat, nvim. Nah, dan di nvim kita akan membuat directory lagi namanya lua, enter. Kita akan masuk ke luanya. Oke, di dalam lua kita akan membuat directory lagi, option. Nah, dan kita akan masuk ke folder option. Saya clear screen dulu ya. Kita berada di folder option. Kalau kita lihat, nah sini kalau di Windows foldernya susunan foldernya seperti ini ya. Ada di user, kemudian nama usernya, ada app data, local. Nah setelah local, kalau misalkan folder npm belum ada, kita bikin dulu folder npm, kemudian kita bikin folder lua, kemudian kita tambah lagi option. Nah di dalam option kita mau membuat file it.lua. Kita akan buka dengan nvim init.lua seperti ini ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, saya akan kopikan settingan default untuk Vim-nya ya. Kalau misalkan ditulis satu-satu, ini cukup panjang. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman kalau ingin melihatnya, saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Ini kalau sudah, kita tekan escape, kemudian titik 2 W key, artinya write and quiet. Kita enter. Nah, kemudian kita akan ke root directory Vim. Berarti kita harus lompat 2 kali ya, mundur sekali, mundur lagi sekali. Dengan cara cd titik-titik slash titik-titik slash enter. Nah, kita sekarang sudah mundur 2 tahap, berada di folder nvim. Nah, di folder nvim kita akan membuat satu kali lagi nvim init.2. Ini kita enter. Nah, di sini kita akan memanggil file tadi. Tekan I untuk insert. Kita akan require tadi filenya option. Foldernya option ya. Dan kita tekan active, titik 2 W key. Ntar kita coba masuk lagi. Nah, ini tampilan ketika kita sudah memanggil option. Ini bisa dilihat di sini sudah ada nomornya ya, numbernya. Oke, sekarang kita akan menambahkan, ini akan kita keluar dulu. Nah, di sini kita akan menambahkan satu folder lagi, kita masuk ke 2. Nah, kita akan membuat satu directory lagi, mkdir
plugins. Kita akan plugin manager, menginstal plugin manager. Nah, dan kita akan masuk ke folder plugins. Nah, di sini kita akan membuat file init.2. Kita enter. Nah, teman-teman buka browser, kemudian cari namanya nvim packer. Nah, nanti teman-teman bisa ambil linknya di kolom deskripsi ya. Ini seperti dilihat, kita bisa mengambil dari GitHub packer nvim. Nah, kita lihat instruksinya ke bawah di sini untuk installnya. Nah, di sini ada untuk Windows PowerShell ya. Nah, di sini kita harus menginstal menggunakan Git. Jadi teman-teman kalau misalkan belum menginstal Git di Windows, cari dulu, kemudian Git download Windows yang ini. Nah, teman-teman klik. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman di downloadernya. Teman-teman tinggal pilih yang Git for Windows Setup yang ini ya, tergantung teman-teman mau pakai yang 32 atau 64, tapi kayaknya kalau komputer modern saat ini sudah 64 bit semua. Tinggal diklik. Nah, kebetulan saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak akan menginstal lagi. Install cukup mudah, tinggal di next aja. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal di copy. Ini di copy, kemudian masuk lagi ke terminal. Nah, ini kita akan keluar dulu, escape titik 2 key. Enter. Nah, di sini saya akan paste. Nah, dengan ini tekan enter. Nah, maka nanti akan dibuatkan folder npim data. Nah, ini sudah. Nah, kita masuk lagi ke folder pim init.2. Nah, di sini kan kita lihat di sini cara memasangnya sudah kita clone. Nah, ini ya. Kita akan copy sampai sini. Dan kita akan taruh di sini. Nah, ini belum ada penutupnya ya, penutupnya di bagian bawah. Terlihat, nah ini ada N. Bisa di copy ataupun ditulis juga boleh. Nah, ini saya akan taruh di bawah. Saya escape, kemudian saya tekan P. Nah, seperti ini ya. Oke, ini saya akan escape, titik 2, W key. Nah, kita sekarang akan memanggilnya lagi. Kita akan CD, mundur 2 tahap ya. Nah, kita berada di folder nvim. Kita akan clear screen lagi. Nah, di sini akan kita buka nvim init.lua-nya. Nah, ini akan kita input require. Nah, yang tadi kita bikin adalah plugin. Nah, kalau sudah escape titik 2 w key. Kita akan masuk lagi. Kalau tidak error berarti pemanggilannya berhasil. Oke, kalau sudah seperti ini saya akan keluar lagi. Nah, kita akan memanggil nvim, kemudian plugins. Nah, sekarang kita akan menginstal color scheme-nya ya. Nah, ini sudah saya buka, namanya OneDark untuk nvim. Nanti ada link kedua, link ini saya cantumkan di kolom deskripsi, teman-teman ya. Nah, kita lihat cara memasangnya di sini. Nah, kita gunakan yang packer yang ini ya. Ini tinggal di copy, kanan copy, dan kita masuk ke terminal lagi, dan tinggal tekan P untuk paste ya.
Nah, saya akan tekan I, kemudian saya akan tekan tab supaya dia bawah ya, supaya dia ke kanan. Nah, kalau misalkan ingin menambahkan jarak tinggal tekan enter. Saya escape, klik 2, W key. Nah, kita akan masuk ke ini lagi. Nah, di sini kita akan panggil plugin manajernya dengan cara titik 2 packer. Nah, kita lihat nih packer. Kita akan sync ya. Enter. Nah, kita sudah menginstal OneDark-nya ya. Ini kemudian saya key untuk keluar, kemudian kayak key lagi untuk keluar. Nah, sekarang kita akan membuat folder untuk color scheme. Kita akan masuk lagi ke Lua. Nah, di dalam Lua saya akan membuat mkdir color scheme kurang C. Color scheme config. Nah, oke, kemudian kita akan masuk ke color ada C-nya. Kita RM dulu ya. Beri color. Nah, kita akan mkdir lagi. Color scheme strip config. Ini bebas ya. Teman-teman mau ngasih nama color scheme aja boleh ataupun nama lain-lainnya boleh. Ini saya ingin membuat namanya ini. Dan saya akan masuk ke color scheme. Dan saya akan membuat lagi nvim it.lua. Saya enter dan kita lihat lagi di sini settingan untuk load-nya ya. Nah, kita akan gunakan OneDark yang ini ya. Teman-teman bisa pilih nih. Kan ada macam-macam, ada dark, ada darker, nanti tinggal diubah settingan di sininya. Kan OneDark ya, darker nih. Nanti tinggal diganti ininya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Tapi saya ingin menggunakan darker ini tinggal kita copy dan kita masuk lagi ke sini. Kita tinggal tekan P di sini untuk pastenya ya. Ini kalau sudah tinggal escape titik 2 W key. Oke, kita mundur lagi 2 folder. Nah, ini saya hentikan dulu. Kita akan buka lagi npim init.lua. Nah, kita akan masukkan lagi require color scheme slash config. Panggil ke sini. Oke, escape cek 2 wiki. Nah, sekarang kita akan masuk lagi. Ini ada apa? Require. Oh, tidak ketemu ya color scheme. Kita escape dulu. Ini kayaknya salah penulisan. Kita coba lihat. 3 tes F. Nah, nggak ada S-nya ya. Color scheme ini, aduh. Nah, nulis nih. Oke lah. Kita hilangkan saja. Nanti teman-teman yang benar nulisnya. Kita coba wiki. Kita masuk lagi, load lagi. Nah, bisa dilihat nih. Warnanya sekarang sudah berbeda ya temanya. Kalau mau lihat yang lebih jelas, ini saya keluar lagi. Film 2 plugin. Nah, ini
lihat perbedaannya dengan yang tadi, ini lebih, nyaman lah dilihatnya. Kurang lebih seperti itu tutorial kali ini. Kita sudah mencoba untuk men-setup, Nvim kita supaya lebih layak menjadi text editor atau IDE yang bisa kita gunakan terusnya ya. Kita akan melakukan setup ini cukup panjang, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.